tangannya, kakinya, HP-nya, media sosialnya tidak menyakiti orang lain, maka puasa kita sudah naik level. Kalau mau dinaikkan lagi levelnya, puasa kita dinaikkan lagi dengan cara ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ditambah dengan ibadah-ibadah yang gak wajib, yang kalau kita lakukan itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita melihat Rasulullah SAW, kita kan selama ini kadang-kadang membatasi syukur kita itu dengan sekedar membaca hamdalah. Tapi kalau syukurnya Rasulullah, suatu saat beliau didapati istrinya Aisyah sholat sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan Rasulullah jenengan itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya, sudah pasti mendapatkan surga tertinggi, derajatnya di sisi Allah itu sudah derajat yang paling tinggi. Tapi kok kenapa mau-maunya sholat sampai kakinya bengkak? Rasulullah berkata, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bersyukurnya Nabi sangat luar biasa. Gak cukup sholat 5 waktu, gak cukup puasa, gak cukup beliau berdakwah, tapi bersyukurnya dengan cara beribadah sunnah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka ketika puasa ini kita tidak cukup dengan menahan lapar, kita tidak cukup dengan menahan haus, tidak cukup dengan menjaga akhlak kita, tapi juga memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah kita. Ya walaupun mungkin tidak sama seperti Rasulullah, nggak apa-apa. Kan jenengan kalau misalnya sholat sampai kakinya bengkak nggak pernah toh Pak? Pernah betul? Botan nggih. Jadi Rasulullah itu kenapa Pak bisa sholat sampai kakinya bengkak? Itu karena Rasulullah bacaannya panjang dan bagus. Kalau kita lihat di dalam hadis, Aisyah itu pernah mengatakan Rasulullah itu sholat gak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau di masjid ini kan juga sholatnya 11 rakaat. Tapi apa yang membedakan sholat taraweh kita sama sholat taraweh Rasulullah? Rasulullah kalau sholat itu bacaannya bagus dan bacaannya panjang. Kalau kita di sini sholat taraweh, kalau misalnya nggak sholat panjang, nggak sholat juz aman itu kok rasanya artinya rada ganjel itu. Pak Bu, di beberapa masjid itu sudah ada sholat taraweh, satu kali taraweh 1 juz. Pernah ikut buatan Pak Bu? Belum pernah? Sudah ya? Dan misalnya masjid ini ngadake, kira-kira banyak yang ikut buatan Pak Bu? Banyak yang bubar. Bubar. Jenengan peniat bubar dari Pak. Itu padahal baru 1 juz. Rasulullah ketika sholat tahajud, suatu saat ada sahabat namanya Abu Huzaifah ikut sholat bareng Rasulullah. Karena penasaran kan, Aisyah tuh cuma bilang Rasulullah kok bacaannya panjang sama bagus, tapi sepanjang apa nggak tahu. Rasulullah dulu pernah bicara, pernah mendikau, kalau kita sholat panjang sakarepe monggo. Kemudian ada sahabat yang lain kan nanya, Rasulullah kalau kita mau sholat bacaannya panjang kira-kira sepanjang apa Rasulullah? Rasulullah bilang ya kira-kira 100 ayat Al-Baqarah lah. 100 ayat Al-Baqarah. Kemudian Abu Huzaifah kan pengen bukti Rasulullah ini janjane ketika sholat itu seberapa panjang. Minta izin sama Rasulullah. Rasul, saya nanti malam mau ikut. Bih, monggo. Nah Rasulullah itu kalau jamaah tahajud, lihat-lihat jamaahnya. Selain Abu Huzaifah yang pernah ikut tahajud bareng Rasulullah itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika sholat bareng Rasulullah bilang, Rasul nanti malam saya mau tahajud bareng jenengan. Rasulullah kan lihat yang mau ikut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika minta tahajud bareng Rasulullah ketika itu usianya itu masih SD, ya kira-kira kelas 4-5 gitulah. Dan ketika Ibnu Abbas yang minta tahajud bareng Rasulullah, Rasulullah tuh bacanya enteng-enteng.
Diriwayatkan Rasulullah saat itu satu rakaat ya kurang lebih 10 ayat Al-Imran dan kira-kira sepanjang itu. Jangan imamnya cacilik. Tapi begitu yang imam itu Abu Huzaifah, Rasulullah Abu Huzaifah kan gede, pun soleh, imannya sudah tinggi. Ya udahlah, saya sholat tahajud kayak biasanya aja. Wah besoknya ketika habis selesai sholat tahajud, Abu Huzaifah kan ditanya sama teman-temannya, Huzaifah mau bengi sholat bareng Rasulullah ya? Oh, pilih mau bengi tahajud bareng Rasulullah. Penak lah. Abu Huzaifah kemudian bilang sama teman-temannya, wis pisan tak kuya boleh tahajud bareng Rasulullah sesuk juga. Lah piye to? Jawab apa? Bukan masalah panjangnya. Tapi Abu Huzaifah mengatakan sholat bareng Rasulullah itu beliau nggak bisa khusyuk karena kayak tebak-tebak kapan empuk gitu. Maksudnya gimana? Ketika usaha waladdallin amin. Rasulullah kemudian bacanya kayak gini. Alif lam mim. Jedanya agak panjang. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Belum 2 rakaat kira-kira jenengan mundur apa lanjut lupa. Ini belum 2 ayat, ini belum 2 ayat. Mundur. Hudal lil muttaqin. Lanjut apa boten Pak Bu? Mocone alif lam mim lambat jedane niku suwi. Jangankan alif lam mim, kita membaca qul huwallah kalau kayak gitu. Iya janjane ning ati padha ganjel niku. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Suwi ya Pak mungkin. Padahal mau hulu. Kalau di Jogja itu dulu ada Ustaz Almarhum Ibnu Julaimi. Kalau Bapak Ibu pernah tahu. Almarhum Ibnu Julaimi itu bapak saya dulu cerita pernah sholat bareng beliau. Sholat subuh itu setengah jam. Pak Bu, teman ini sholat subuh berapa menit? Ya. Kita kan biasanya kalau masuk masjid menentukan mau sholat sunnah atau tidak itu kan lihat jam ini komatnya kayak pirang menit. Kalau komatnya masih 3 menit biasanya masih bisa sholat 2 rakaat. Kalau tinggal 2 menit ya masih cukup nggih rada lebet sithik. Nek 1 rakaat kalau tinggal 1 menit berarti udah enggak cukup sholat 2 rakaat. Maka biasanya sholat 2 rakaat itu 2 menit, 3 menit. Ya anggap aja agak panjang 5 menit lah. Lah ini sholat subuh setengah jam. Setengah jam itu kalau di masjid sini bisa buat sholat 6 kali Bu Pak. Kenapa panjang, lambat, khusyuk dihayati. Rasulullah seperti itu. Wah, Abu Huzaifah kan kemudian udah batin. Wah yo, Rasulullah ya. Mosok Rasulullah tahajud macane kulhu kaya Masjid Al-Qanaah. Mboten level lah Rasulullah mosok tahajud ngalih kulhu. Kaya mesti kuliah Islamin lah minimal. Al-Baqarah. Ya Abu Huzaifah kan kemudian ingat, tapi biar Rasulullah pernah ngendika kalau sholat panjang tuh ya kira-kira 100 ayat. Paling mungkin Rasulullah itu 100 ayat empuk. Ditenggo 100 ayat. Lanjut 12 sampai Al-Baqarah selesai. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pak Bu, nek jenengan wacanane Al-Baqarah, begitu mendengar ayat ini kan rasanya hati ini rada maklum. Alhamdulillah akhirnya bandingi rumput. Sudah plong atine koso bar niku kok lanjut Bu Pak
Ali Imran. Tahajud Ali Imran. Abu Zakar Rasulullah maklumlah Al-Baqarah nggak cukup Ali Imran. Niki dereng cukup oleh Pak Bu. Terus rakaat tunggal. Ali Imran ditunggu sampai selesai. Udah pas ya Allah balik Ali Imran semoga rukuk lanjut An-Nisa. An-Nisa sudah mau selesai. Abu Zaifah telepon pasrah ya Allah ini rakaat 1. Sudah 3 surat belum selesai. Nek bar niki lanjut Al-Maidah ya Allah kula pun ikhlas pun lanjutke mboten napa-napa. Alhamdulillah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa rukuk rakaat pertama. Maka Pak Bu, kalau Rasulullah niku sholat sampai kakinya bengkak wajar. Kenapa? Sholatnya panjang khusyuk. Jenengan cobi Pak, sholat tahajud nggak usah 3 surat Al-Baqarah kok sampai selesai kira-kira kakinya bengkak nggak? Dicobi. Tapi boten apal ya kan? Santai Pak Bu. Kita sholat wajib nggak boleh sambil baca Al-Quran. Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil baca Al-Quran. Tahu mriki kan boten apa stand terus Al-Quran saya berdiri kok. Enten nggih? Nah, itu maksudnya apa? Kalau kita pengen sholat sambil ngatamin Al-Quran di bulan Ramadan, lah ngatamin Al-Qurannya itu bisa sambil tahajud. Jadi dulu tuh para sahabat dan Rasulullah ketika menghatamkan Al-Quran, menghatamkannya itu bukan berarti duduk sambil baca Al-Quran, enggak. Tapi menghatamkannya itu sambil dibaca di sholat sunnah, sambil dibaca ketika menjadi imam, sambil dibaca ketika sholat tahajud. Nah itu menghatamkannya seperti itu. Utsman bin Affan dalam kisahnya pernah 1 hari sekali tahajud itu khatam 1 Al-Quran. Pernah nih. Lah itu tidak harus hafal tapi bisa baca pakai fasilitas masjid. Tapi kesel. Nah, kesel janjane Bu, saya kasih bocoran. Sholat tahajud itu boleh sambil duduk. Walaupun kita mampu untuk berdiri. Ini fikih yang jarang dibahas. Lah berarti kita tarawih janjane boleh sambil duduk. Nggih, paham janjane Pak Bu. Ini nggih dak dicontoh kalian bocah-bocah cilik ampun nggih. Ampun. Sebenarnya boleh Pak. Asal pengen sambil duduk boleh nggak? Ya boleh Pak. Serius. 4 mazhab membolehkan kita sholat sambil duduk ketika sholat sunnah. Tahajud boleh. Tapi supaya tidak dicontoh anak-anak kita, sholat tahajud sambil duduk pas boten jamaah, pas dhewean nonton omah nek boten besok pas iktikaf Lailatul Qadar itu ada tahajud sambil duduk boleh. Nah, sambil baca Al-Quran. Jadi sebenarnya kita nggak ada alasan untuk tidak mengamalkan tahajud atau tarawih sesuai Rasulullah. Nek boten apal nggih pareng maca, nek kesel nggih pareng lenggah. Nah, maka tantangannya kalau pengen sama Rasulullah sambil berdiri. Lalu kita itu lagu. Kalau bacanya misalnya udah agak panjang nih, itu kan sikile pun ngeten-ngeten nih. Buat boten jejeg boleh. Buat kalian paling ngode imamnya kalian patok-patok. Ana wong tuwa, gek ampun, ngoten nggih Pak Bu. Maka ketika Rasulullah tahajud sampai kakinya bengkak, apa kata Rasulullah? Karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukurnya Rasulullah itu sampai seperti itu. Maka bersyukur kita sejauh apa kita bersyukur di bulan Ramadan ini bisa kita wujudkan dengan sebanyak apa kita melakukan amal-amalan sunnah. Sejauh apa kita mengisi keseharian kita di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang enggak wajib tapi sunnah sesuai pilihan kita, sesuai kesadaran kita sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk puasa
dengan penuh iman. Yang diminta untuk puasa kan bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Kalau orang Islam puasa, ya paling cuma menahan lapar dan haus. Kalau orang yang beriman, dia puasa minimal lapar, haus plus akhlaknya dijaga. Tapi puasanya yang bisa menghantarkan kita sampai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang tidak hanya lapar, tidak hanya haus, tidak hanya menjaga akhlak, tapi juga kita menambah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka Pak Bu, kalau kita kan tujuan kita kan di Ramadan pengen menjadi takwa. Nah, misalnya Bapak Ibu menilai saat ini takwa nih Bapak Ibu itu angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak Bu? Kita Pak 3 sekawan. Wah, gangsal niku pun saya sangat niku takwa Bu Pak. Wah, anggap aja 4 gitu nggih. Takwa kita 4. Akhir Ramadan nanti kira-kira Bapak Ibu bisa mengevaluasi takwanya sudah naik di angka berapa? Wah, besok akhir Ramadan takwanya dari 4 naik menjadi 4,1. Wah, kok nambahin 0,1? Ayo nggak usah muluk-muluk. Nambah 0,1 itu pun saya. Artinya kan 10 tahun ke depan puasa kita takwanya udah jadi 5. 20 tahun takwanya 6, 30 tahun takwanya 7, 40 tahun maupun dados pali ini ngomongin Pak. Tapi kan kita kemudian bisa mengevaluasi diri. Kita yang sudah berpuluh-puluh tahun puasa itu kira-kira takwanya naiknya sudah seberapa banyak Pak Bu? Napa iman kita niku takwa kita yang segitu-gitu aja. Nah, kemungkinan kenapa kok takwa kita naiknya lambat sekali? Karena puasa kita hanya mentok di nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu, nahan akhlak, nahan tangan, nahan mulut, tapi belum ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam hadis Arba'in nomor ke-38, Allah itu pernah menyampaikan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya perkataan Allah yang bukan Al-Quran tapi disampaikan kepada Rasulullah. Nah, Allah itu pernah berbicara, berfirman, kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, maka aku akan memeranginya. Wali Allah itu artinya orang yang dicintai banget sama Allah. Nah, kalau kita misalnya takwanya naik banget, nah itu nanti kita bisa jadi walinya Allah. Yang kalau kita dimusuhi sama orang itu, maka Allah akan mengumandangkan aku akan memerangi orang itu. Kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan bagaimana caranya supaya bisa mencapai derajat orang yang dicintai Allah yang disebut wali itu. Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku ada orang yang melakukan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang paling Allah cintai, yaitu apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang bertakwa di sisi Allah yang pertama adalah melakukan yang wajib-wajib. Salat, puasa, zakat, syahadat, haji. Kemudian Allah melanjutkan syarat yang kedua adalah kemudian dia tidak berhenti dalam perkara-perkara yang wajib, tapi dilanjutkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian perkara-perkara sunnah itu dia lakukan terus di bulan Ramadan, dilanjutkan setelah Ramadan, kemudian sampai berbulan-bulan dilaksanakan sampai bertahun-tahun, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, oh, dia sudah wajib jalan, sunnahnya dijaga terus sampai bertahun-tahun, maka Allah mengatakan, oke, saya cinta sama dia. Maka ketika Allah sudah cinta kepada orang tersebut, apa balasan Allah? Allah kemudian menyatakan,
Maka ketika Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi mata yang dengannya dia melihat, maka Allah akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, Allah menjadi kaki yang kemana dia melangkah, Allah akan menjadi tangannya yang dimana dia akan berbuat segala sesuatunya. Artinya apa Pak Bu? Kalau kita sudah dicintai Allah, mata kita itu otomatis akan diarahkan Allah hanya melihat yang baik-baik. Tangan kita diarahkan Allah hanya untuk berbuat yang baik-baik. Kaki kita diarahkan Allah untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Telinga kita diarahkan Allah untuk hanya mendengar yang baik-baik saja. Kalau kita kan sekarang karena belum menjadi wali Allah, kita itu kalau misalnya ada pandangan yang baik, ada yang buruk, itu kita kan masih berusaha. Kadang-kadang yang baik, kadang-kadang yang buruk juga terjebak. Kalau kita belum dicintai sama Allah, telinga kita itu ya kadang-kadang nggak sengaja mendengarkan hal-hal yang buruk, kadang-kadang masih terjebak dalam gosip-gosip. Tapi kalau udah jadi wali Allah, dicintai sama Allah, kita itu bakal sulit untuk terjebak dalam percakapan-percakapan yang berujung kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Bu, yuk, mumpung masih awal Ramadan, kita ingatkan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan tangan dan kaki dan mulut kita, tapi juga akan kita hiasi dengan ibadah-ibadah sunnah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya macam-macam Pak Bu, tergantung jenengan-jenengan itu nyaman pakai yang apa. Yang suka sholat sunnah tambahan, sholat sunnah tambahan. Yang suka sedekah, yuk ditambah sedekahnya. Yang suka baca Al-Quran tilawah, yuk tilawah. Yang suka mendengarkan pengajian, yuk mendengarkan pengajian. Yang suka membiasakan zikir istighfar, yuk ditambah lagi zikir istighfarnya. Yang suka apa boleh? Semacam-macam. Semua orang punya pilihan untuk beribadah sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita mau nyontoh yang paling keren itu kita nyontohnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, saking kerennya, semua ibadah sunnah itu dilahap semuanya sama Abu Bakar. Abu Bakar ini kok kalau masalah zakat, oke, sedekah paling depan. Abu Bakar As-Siddiq kalau bab puasa sunnah jalan, tahajud jalan, baca Al-Quran jalan, semuanya ibadah sunnah Abu Bakar As-Siddiq jalan. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq di surga nanti sudah sampai di pintu surga, di jalan ada jalan-jalan pintu surga macam-macam, Abu Bakar As-Siddiq kemudian nanya sama malaikat, malaikat, kula mlebet swarga, nggih, mlebet lewat pintu sing pundi? Monggo sakarepe. Pilih mau lewat pintu mana saja boleh. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ahli semua ibadah sunnah. Semua ibadah sunnah dilahap semuanya. Nah, tapi kan ya kalau kita mau mengikuti Abu Bakar As-Siddiq kan ya rodo abot. Maka kita pilih. Sahabat dulu tuh ya nggak semuanya kayak Abu Bakar. Ada sahabat-sahabat yang dia itu ibadahnya beberapa tok. Contoh yang paling terkenal ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu badannya agak gemuk. Nah, maka beliau sadar diri kalau puasa sunnah itu nggak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Beliau ketika puasa Ramadan ya dilakukan puasa Ramadan. Tapi setelah puasa Ramadan Senin Kemis nggak tahu, puasa Daud apalagi, ayam lebih juga nggak pernah. Hingga kemudian kan diprotes sama sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud, jenengan ini sahabat. Kalau di dalam hadis disebutkan generasi sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Jenengan itu pengajian ustadz Rasulullah, jenengan sholat jamaah imam Rasulullah, jenengan itu kalau misalnya hidup di zaman sahabat maka pernah melihat fisiknya Rasulullah secara langsung, pernah
lihat bagaimana Rasulullah berkehidupan dalam sehari-hari. Kok bisa-bisanya jenengan hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah melakukan puasa sunnah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah? Apa kata itu maksudnya? Beliau mengatakan gini, saya itu adalah orang yang suka sholat sunnah. Artinya apa? Ibnu Mas'ud kalau bab sholat sunnah itu kenceng. Pak Bu, kita itu kan sholat duha. Jenengan yang sholat duha biasanya kita ngelawat apa? Kali. Ibnu Mas'ud kalau sholat duha itu kuat untuk sholatnya itu banyak, rakaatnya panjang. Kalau kita lihat di syariat, sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa sampai 8 rakaat. Ibnu Mas'ud karena suka sama sholat sunnah, kalau ada pilihan 2, 4 atau 8, pilihnya yang 8. Ditambah sholat tahiyatul masjid, ditambah sholat sunnah ba'da wudu. Wah itu jadi kalau misalnya kita maksimalkan, kita sholat 2 di masjid, sekali sholat di masjid itu bisa sampai 12 rakaat Pak. Tapi kan kita biasanya pilihnya yang minimalis. Wah ini jam kerjanya nanti keburu masuk kerja istilahnya singkat, ya kita sholat duha paling 2 atau 4 rakaat. Ibnu Mas'ud termasuk yang kalau sholat sunnah kenceng. Sholat qobliyah subuh itu kan biasanya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kita biasanya milih yang enteng saja 2 rakaat. Ya itu maksud kalau ada pilihan 2 atau 4, pilihnya yang 4. Sholat tahajud kita biasanya milih yang rakaatnya paling sedikit, 11. Sholat surat-suratnya pilih yang paling singkat, kulhu, inna aqaina, idza jaa, wal asri. Napa boleh? Atau ayat diukan di bubidin itu masuk ada kedawan sini ini kok. Ya paling lila fi Quraisy. Alam tara kaifah yang pendek-pendek. Ibnu Mas'ud karena dia sadar bahwa dia mampu untuk sholat sunnah, suka sholat sunnah, senang kalau sholat sunnah, dan betah kalau sholat sunnahnya itu panjang. Maka Ibnu Mas'ud memaksimalkan sholat sunnahnya dengan benar-benar maksimal. Kalau beliau sholatnya panjang, kalau beliau sholat pilih yang rakaatnya banyak, itu niscaya beliau percaya bahwa sholat sunnahnya itu akan menghantarkannya nanti ke pintu surga sholat. Nah itu Ibnu Mas'ud kayak gitu, sengaja nggak puasa sunnah, tapi dengan serius untuk mengajar sholat sunnah. Nah maka jenengan yang nonton aku, kita di bulan Ramadan ini kita kejar sunnah-sunnahnya. Kita mulai dari ibadah-ibadah yang kita betah untuk melakukannya, ibadah-ibadah yang kita mampu untuk melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi saya nggak ada yang betah ibadah sunnah lah. Niku berarti jenengan ada PR. Berarti PR-nya jenengan cari ibadah sunnah yang jenengan suka apa, yang bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang, yang gak gampang bosan, yang bisa dilakukan setiap hari, gak pernah lupa. Kalau belum punya, berarti masih punya PR Pak Bu. Yuk PR-nya dicari. Kalau sudah ketemu, yuk dilaksanakan pelan-pelan. Ini nanti yang akan menjadikan puasa kita puasa yang penuh syukur, puasa yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan, sehingga puasa kita tidak hanya puasa menahan lapar, menahan haus, tapi puasa yang benar-benar berkualitas yang akan menghantarkan kita kepada kualitas iman takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Imam Malik radhiyallahu anhu itu juga pernah ditegur kayak Ibnu Mas'ud. Cuma bedanya kalau Ibnu Mas'ud kasusnya nggak pernah puasa sunnah, Imam Malik itu kasusnya gaweane ngisi pengajian baik. Esok ngisi pengajian, awan ngisi pengajian, sore ngisi pengajian, bengi ngisi pengajian. Sedangkan ada temannya namanya Abdullah bin Umari.
Beliau mengatakan bahwa ibadah niku ya aja ngisi pengajian tok. Ibadah yang baik itu yang kita berdua khusyuk ibadah sama Allah di masjid sampai malam, tahajud yang khusyuk, kita menangisi dosa-dosa kita. Lah Imam Malik gak pernah. Kenapa? Gaweane ngisi pengajian. Kemudian dikirim surat sama Abdullah bin Umar, dikasih undangan. Yo Imam Malik, tak ajak ibadah yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita sejenak melupakan manusia yang lain. Karena menurutnya kalau isi pengajian ini ibarat kita itu cuma mikir dunia, mikir jamaah, mikirkan manusia yang lain. Nah, kemudian Imam Malik membalas. Apa balasan Imam Malik? Beliau mengatakan sesungguhnya Allah membagi ibadah itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Kita kan pekerjaan sudah ada jatahnya masing-masing. Ada bapak ibu yang kerjanya itu jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi notaris, ada yang jadi pekerja kantoran, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi polisi, ada yang jadi politisi, macam-macam. Yang itu pekerjaan itu kalau kita sudah cocok, mau ditukar-tukar sama pekerjaan tetangganya biasanya nggak cocok. Yang sudah biasa jadi guru, tahu-tahu suruh jadi nelayan biasanya nggak masuk. Yang biasanya jadi ustadz, tahu-tahu disuruh jadi politisi, disuruh jadi pejabat, biasanya juga nggak masuk. Yang biasanya politisi, tahu-tahu disuruh macul, itu dia nggak masuk. Masing-masing orang sudah ditakdirkan sama Allah pekerjaan yang cocok untuk jenengan-jenengan itu nopo. Begitu juga dengan ibadah. Jenengan itu oleh Allah juga sudah ditakdirkan suka ibadah yang seperti apa. Ada orang yang dimudahkan untuk bangun malam, sholat tahajud, tapi dia tidak dimudahkan Allah untuk sedekah. Ada orang yang tidak dimudahkan sedekah, tapi dimudahkan Allah untuk membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran betah sampai berhalaman-halaman, mulutnya nggak pernah kering. Mana ada? Ya kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.